Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang elektropneumatik. Di sini kami akan memberikan beberapa materi, yaitu pengertian dari apa sih itu elektropneumatik, lalu apa saja sih yang dipakai di elektropneumatik kali ini, dan bagaimana cara pemrograman dan pemasangan wiring di elektropneumatik ini. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kita mulai pembahasan topik kita kali ini. Pengertian elektropneumatik. Apa sih elektropneumatik? Elektropneumatik adalah rangkaian elektronika yang digunakan untuk sistem kontrol pneumatik. Rangkaian elektronika di sini berfungsi sebagai mengontrol yang dipandu sistem pneumatik. Lalu, apa saja sih yang dipakai di elektropneumatik? Berikut komponen yang akan kita gunakan kali ini. Yang pertama, power supply. Yang kedua, solenoid valve 5/3 double coil. Yang ketiga, sensor proximity. Yang keempat, PLC Omron CP1E E20 SDRA. Yang kelima, kompresor. Yang keenam, MCB. Oke, kali ini kita memasuki pembahasan tentang cara pemasangan wiring pada elektropneumatik kali ini. Pertama-tama, pastikan jalur pasa terhubung pada MCB. Kenapa? Agar tidak terjadi beban berlebih. Setelah dihubungkan pada jalur MCB, lalu kita hubungkan dari MCB ke power supply. Nah, jalur pasanya ini kabel yang berwarna coklat dan netralnya berwarna biru. Pastikan kabel warna coklat ini terhubung pada power supply yang bertanda huruf bersimbol huruf L, dan kabel biru yaitu netral terhubungkan pada power supply yang bersimbol huruf N. Nah, jika sudah terhubung kabel pasa dari AC ke power supply, dari power supply mengubah ke arus DC. Nah, plus 24 volt DC tersebut dihubungkan pada terminal blok yang berwarna merah, dan diusahakan yang dihubungkan pada terminal blok yang berwarna merah, kabelnya pun berwarna merah agar mempermudah dalam pemasangan wiringnya. Dan untuk netral minus 24 volt DC, kita hubungkan pada terminal blok yang berwarna hitam. Nah, kemudian di sini PLC membutuhkan listrik AC dan listrik DC. Kali ini kita akan menghubungkan pada listrik AC terlebih dahulu. Nah, untuk L1 itu jalur pasa, dan untuk L2 itu adalah netral. Nah, ketika PLC sudah memiliki listrik AC, kemudian kita hubungkan COM. Nah, COM di sini bisa dihubungkan pada positif dan negatif. Nah, kalau kita hubungkan pada yang positif, otomatis kita perlu inputnya yang negatif. Begitupun sebaliknya, ketika kita menghubungkan ke negatif, otomatis input pada PLC harus dihubungkan pada tegangan positif. Nah, karena kami biasanya di sini menghubungkan pada tegangan negatif, otomatis input yang akan kita gunakan yaitu tegangan positif. Nah, kali ini kita akan melakukan pemasangan pada bagian input PLC. Nah, yang pertama yaitu kita akan melakukan pemasangan pada input push button.
Nah, pas button di sini akan dihubungkan pada tegangan positif. Kenapa dihubungkan pada tegangan positif? Karena pada common input PLC dihubungkan pada negatif. Nah, otomatis pada input PLC semuanya harus dihubungkan pada tegangan positif. Nah, pas button termasuk pada input PLC, lalu dihubungkan pada tegangan positif. Untuk dua jalur pada kabel pas button warna hijau dan merah, untuk dua jalur tersebut di jumper dan dihubungkan pada bagian positif volt DC. Nah, untuk jalur satunya yaitu dihubungkan pada kabel input PLC dengan nomor 00 pada pas button hijau dan 01 dihubungkan pada pas button merah. Setelah kita hubungkan pada input pas button, kemudian kita hubungkan input pada sensor. Nah, sensor yang kita gunakan kali ini yaitu sensor proximity, yaitu untuk mendeteksi logam. Nah, dia termasuk pada sensor proximity induktif karena hanya untuk mendeteksi logam. Nah, untuk kabel yang berwarna coklat itu dihubungkan pada tegangan positif 24 volt DC, dan untuk yang biru dihubungkan pada minus 24 volt DC. Nah, untuk yang hitam dihubungkan pada input PLC, yaitu dengan A0 dihubungkan pada 002 dan A1 dihubungkan pada 003 dan B0 dihubungkan pada 004, dan untuk
B1 dihubungkan pada 0,5. Nah, seperti yang sudah dibahas untuk kabel proximity, yaitu ada 3 kabel. Untuk kabel yang berwarna coklat dihubungkan pada tegangan positif 24 volt, dan untuk berwarna biru dihubungkan pada negatif 24 volt DC, dan kabel yang berwarna hitam dihubungkan pada input PLC. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita percepat untuk pemasangannya. Pemasangan input pada PLC, kemudian kita beralih untuk pemasangan untuk output PLC. Nah, output yang kita pakai di sini yaitu solenoid volt 5/3. Nah, solenoid di sini membutuhkan tegangan DC. Dia butuh plus 24 volt DC dan minus 24 volt DC. Untuk yang dihubungkan pada kabel output PLC yaitu berwarna hitam. Nah, kabel hitam pada solenoid ini dihubungkan pada output PLC, dan kabel yang berwarna merah di solenoid dihubungkan pada tegangan positif. Kenapa demikian? Karena common yang kita pakai di sini adalah negatif 24 volt. Nah, dengan begitu, otomatis si solenoid ini dia membutuhkan tegangan positif. Nah, kabel merah pada solenoid ini dihubungkan pada positif 24 volt. Nah, untuk Y1 dihubungkan pada common. Nah, untuk solenoid Y1 dihubungkan pada output PLC yang bernomor 04, dan untuk solenoid Y2 dihubungkan pada 05, dan untuk solenoid Y3 dihubungkan pada 06, dan untuk solenoid Y4 dihubungkan pada 07. PLC, kemudian kita lanjut dalam pemasangan pneumatiknya. Nah, di pneumatik ini kita hanya memasang jalur udara pada kompresor ke solenoid dan solenoid ke silinder. Nah, di kompresor kita masukkan ke jalur lubang masukan pada solenoid. Nah, di solenoid ini ada huruf P dan RS. Nah, P ini yaitu lubang masukan dan RS lubang pembuangan. Nah, setelah terhubung kompresor dengan lubang masukan, lalu di atasnya ada huruf yaitu B dan A. A di sini untuk mendorong silinder, dan B untuk mendorong mundur silinder. Nah, A ini dihubungkan pada silinder untuk mendorong silindernya, dan yang B ini untuk dihubungkan pada lubang untuk mundur silinder. Begitupun silinder B.
Nah, setelah semuanya terpasang, lanjut kita melakukan pembuatan pemrogramannya untuk menjalankan PLC tersebut sesuai dengan program yang kita inginkan. Nah, di sini kita menggunakan CX Programmer untuk melakukan pemrogramannya. Nah, setelah masuk ke CX Programmer, di sini kita memilih device type yaitu CP1E karena PLC yang kita gunakan yaitu CP1E. Lalu kita pilih CP1E, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita buat program terlebih dahulu. Setelah selesai membuat program, bisa dilihat di atas kiri ada PLC dan masuk ke work online. Jika sudah work online, akan bisa dilihat tanda seperti ini. Nah, tanda tersebut bisa dikatakan berhasil melakukan work online. Jika gagal, pastikan kabel USB dari PC dan PLC tersambung dengan benar. Nah, setelah work online, baru kita bisa transfer. Nah, di sini ada dua pilihan, transfer to PLC atau transfer from PLC. Nah, untuk transfer to PLC yaitu transfer dari PC ke PLC, sedangkan from PLC dari PLC dikirim ke PC. Nah, seperti itu. Lalu karena kita membuat program dan ingin dikirim ke PLC, kita pilih to PLC. Nah, setelah to PLC, tunggu hingga loadingnya selesai. Dan setelah itu kita klik OK. Bisa dilihat, ini adalah program yang telah kita buat.